Bapa kami yang kami sembah dan muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang selalu hadir, menyertai dan turut bekerja dalam segala hal yang kami lakukan. Kami bersukacita karena karya-karya-Mu yang kami rasakan. Walau sejak 7 minggu ini, kami jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Grogol tidak dapat saling bertemu muka, terpisah oleh jarak, tetapi kami tetap terikat di dalam satu kasih setia, satu pengharapan dalam ibadah yang kami lakukan di rumah masing-masing. Khususnya saat ini Tuhan, ketika kami hendak beribadah bersama-sama lewat media ini, kami bersyukur karena Engkau Maha Hadir. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami. Saat ini kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah-tengah kesendirian kami juga. Dan Engkau siap mendengarkan dan menerima segala doa, pujian, persembahan yang kami hendak lakukan di dalam ibadah kami hari ini. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami akan memberi kekuatan dan pegangan buat kami di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Ampunilah dosa kami Bapa, layakkanlah kami. Jauhkan segala hal yang akan mengganggu ibadah kami hari ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami.
Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sudah memberkati kami, walau kami sedang berjalan di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Bapa yang ada di dalam surga, walaupun kami sekarang harus beribadah dari rumah, tapi kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, atas setiap berkat-berkat yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami berada di rumah saja. Bapa yang ada di dalam surga, segala berkat-berkat itu Tuhan tidak bisa kami balas. Pada saat ini Bapa, kami memberikan sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terimalah berkat ini Tuhan, karena kami memberikannya dengan segala ketulusan hati. Bapa yang ada di dalam surga, berkati juga saudara-saudara kami yang masih belum bisa memberi. Berkati Tuhan juga orang-orang yang sekarang ini sedang kesulitan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin.
Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan hati kami, pikiran dan perasaan kami. Tatkala kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu dan nyatakanlah kehendak-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia yang dipelihara Tuhan dan diberkati dalam penyertaan hari demi hari. Saudara, hari ini kita sudah tiba di minggu pertama bulan Mei tahun 2020. Dan tema kita di bulan ini yakni ketika harapan tetap ada. Ketika harapan tetap ada. Tema ini diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, kita tahu bahwa ayat ini merupakan bagian dari pernyataan iman Ayub kepada Allah. Di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah pergumulannya yang sangat besar, di tengah keadaan yang keadaan menderita yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Ayub menyatakan pernyataan iman yang sangat luar biasa di dalam ayat tadi, ayat yang ke-25. Dan kalau saudara juga melanjutkan dengan ayat yang ke-26, saudara bisa melihat di sana keyakinannya akan karya Allah pada akhirnya. Melalui semua penderitaan, melalui semua kesulitan yang sedang dihadapi, dia percaya akan karya kasih dan pertolongan Tuhan. Ini bicara tentang pengharapan. Bahwa di tengah keadaan yang sulit, Ayub tetap memiliki pengharapan akan pertolongan Allah di dalam hidupnya. Dia berkata bahwa penebusnya, yaitu Allah, akan menolong dia dari keterpurukannya, akan mengangkat dia dari dalam debu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya waktu Tuhan memulihkan kehidupan orang percaya seperti juga Ayub. Pada waktu Tuhan juga menolong saudara dan saya, memulihkan saudara dan saya seperti yang telah Tuhan lakukan kepada Ayub. Kemudian untuk apa hidup yang dipulihkan? Untuk apa Tuhan menolong saudara? Apa yang akan saudara lakukan dengan kehidupan saudara sebagai orang yang telah ditolong, sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah diluputkan dari segala pergumulan, bahkan dari segala penderitaan saudara. Nah, subtema kita di minggu yang pertama dari tema besar tadi adalah waktu untuk melayani. Dalam pengharapan kita, dalam keyakinan kita akan adanya pengharapan. Maka di minggu pertama ini kita sedang belajar firman Tuhan bersama-sama. Dalam subtema tadi, waktu untuk melayani. Nah, ini didasarkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca di Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, saudara-saudara, kita tahu nats ini atau bagian ayat-ayat yang kita baca tadi merupakan bagian lanjut dari nats minggu lalu, dari khotbah minggu lalu. Pada waktu kita melihat di sana Yesus menjumpai murid-murid atau menampakkan diri kepada murid-murid di Danau Tiberias. Danau Tiberias atau juga disebut juga atau nama lain dari Danau Galilea itu sendiri.
Yesus menjumpai mereka di tengah keadaan gagal mereka. Di tengah keadaan di mana mereka tidak punya apa-apa. Mereka telah semalam-malam mencari ikan. Tetapi hasilnya nihil. Tuhan Yesus hadir di pantai itu bagi mereka. Dia menolong mereka menyelesaikan keadaan tak punya apa-apa mereka. Dia menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Dan apa yang terjadi kemudian, Yohanes mencatat bahwa mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Bahkan dalam ungkapan yang sangat luar biasa, Yohanes mengatakan sungguh pun demikian. Atau dengan kata lain, sungguh pun banyaknya ikan yang mereka dapati, jala mereka tidak koyak. Ini menggambarkan suatu karya kasih dan pertolongan Tuhan yang sempurna bagi mereka. Memenuhi kebutuhan mereka, keperluan mereka saat itu akan ikan. Tetapi juga berarti memberikan kepada mereka kepuasan akan karya dan kasihnya bagi mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah Yesus melakukan karya besarnya bagi mereka, kemudian dialog ini muncul. Yesus berbicara dengan Simon Petrus. Nah, tetapi harus menjadi catatan juga kepada kita, dan ini yang saya percaya, bahwa dialog itu bukan dialog yang bersifat personal. Yesus memanggil Simon Petrus terpisah dari murid-murid yang lain dan kemudian berbicara dengan mereka. Saya percaya dialog itu secara terbuka Yesus lakukan di tengah-tengah sarapan pagi yang mereka sedang nikmati bersama-sama. Artinya bahwa pernyataan-pernyataan Yesus dan pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus itu pun didengar oleh murid-murid yang lain. Dan mereka menyimaknya. Dalam dialog itu kita melihat di sana. Ada 3 kali Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada Simon Petrus, anak Yonas atau anak Yohanes itu. Yakni, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dan 3 kali juga kita mendapati di dalam nats itu, Yesus memberikan perintah kepada Simon Petrus yang juga didengar oleh murid-murid yang lain. Katanya, gembalakanlah domba-dombaku. Suatu perintah yang menandakan Simon Petrus dan para murid harus mengambil bagian dalam pelayanan, yakni dalam penggembalaan kawanan domba, yaitu jemaat, yaitu orang-orang percaya, yaitu gereja. Nah, saudara lihat sekali lagi. Tugas ini diberikan. Dan juga pertanyaan itu diberikan setelah Yesus menolong mereka. Setelah Yesus memberkati mereka. Setelah Yesus memberikan kepada mereka pertolongan yang menyempurnakan hidup mereka. Yang memenuhi pergumulan mereka. Keresahan hati mereka karena tidak mendapat apa-apa. Telah dipenuhi di dalam karya kasih Kristus kepada mereka. Nah, dari konteks ini saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama 3 hal penting yang menarik sekali yang harus kita sebagai orang Kristen selalu memperhatikannya. Pada waktu saudara dan saya juga dalam pengharapan penantian akan pertolongan Allah dalam hidup kita. Di saat kita sedang berada di tengah wabah yang membuat kita semua tergoncang dan takut. Kalau Tuhan telah menolong saudara, melepaskan saudara dari kenyataan yang menakutkan ini. Dari keadaan yang meresahkan ini. Dari persoalan yang sulit ini. Apa yang akan kemudian saudara lakukan dengan hidup saudara? Nats kita dan subtema kita mengajak kita bicara tentang waktunya untuk melayani. Nah, alasan pertama yang kita tahu, hal pertama yang kita belajar di sini saudara, bicara tentang konteks nats yang tadi kita sudah baca, adalah
kapan waktu untuk melayani. Ayat 15 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, dan kemudian selanjutnya di dalam bagian terakhir dari ayat 15 itu, apa yang Yesus katakan kepada Simon Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi perhatikan kalimat awalnya, yakni setelah atau sesudah sarapan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus berbicara tentang waktu melayani, rasanya semua orang atau bicara tentang melayani, semua orang Kristen percaya. Semua orang Kristen menyadari pentingnya melayani. Bahkan orang Kristen sadar, semua orang Kristen sadar, saudara dan saya juga sadar bahwa melayani itu adalah kehendak dan panggilan Tuhan bagi kita semua sebagai orang percaya. Kita dipanggil bukan saja untuk diselamatkan, tetapi kita dipanggil untuk juga melayani. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Tetapi yang menjadi pergumulan selanjutnya adalah dalam banyak kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah soal kapan. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari, yakni bicara tentang kapan waktu untuk melayani. Nah, berbicara soal melayani, saudara-saudara, semua orang Kristen menyadari bahwa ini sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan semua orang Kristen percaya bahwa melayani adalah kehendak Allah dan panggilan Allah bagi kita semua sebagai orang percaya. Tetapi yang menjadi pergumulan bagi banyak orang Kristen bukan soal kesadaran akan pentingnya melayani atau keyakinan bahwa panggilan merupakan kehendak Allah baginya, tetapi semua orang bergumul soal waktu melayani. Kapan waktunya? Sebaiknya kapan saya mulai ambil bagian dalam melayani? Dalam hal ini kita sering menjumpai bahwa soal waktu menjadi kendala utama. Soal waktu menjadi problem. Artinya ada banyak orang Kristen yang merasa tidak punya waktu. Ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk melayani dan atau ambil bagian di dalam melayani. Nah, belajar dari nas ini, saudara, bahwa Tuhan Yesus berbicara dengan Simon Petrus, bertanya tentang kasihnya kepada dia, bahkan kemudian memberi kepadanya suatu perintah untuk melayani, untuk menggembalakan kawanan domba, terjadi sesudah Yesus memberikan kepada mereka sarapan. Dan kita sangat ingat ayat ini, ayat atau perikop ini karena minggu lalu kita baru belajar bersama-sama. Kita tahu konteksnya bahwa di tepi atau di pantai Danau Tiberias ini, Yesus memberi sarapan kepada murid-murid ketika mereka tidak punya apa-apa. Ketika mereka gagal, ketika mereka tidak menangkap ikan walaupun telah semalam-malaman mereka bekerja untuk mencari ikan. Mereka gagal. Ketika mereka tiba di pantai, Alkitab berkata kepada kita bahwa mereka kemudian menyaksikan Yesus telah menyediakan roti dan ikan di atas bara. Saudara-saudara, kebenaran ini penting untuk kita mengerti. Bahwa murid-murid menikmati sarapan pagi itu bukan merupakan bagian dari karya mereka semata-mata, tetapi merupakan bentuk karya kasih, anugerah, bahkan mujizat, keajaiban Allah bagi mereka. Kalimat yang digambarkan kepada kita tentang situasi itu adalah bahwa mereka mendapatkan banyak ikan. Ya, walaupun sungguh pun mereka mendapatkan sejumlah besar ikan itu, namun jala mereka tidak koyak. Menggambarkan satu berkat besar bagi mereka.
Dan kemudian ketika mereka tiba di pantai, mereka menikmati sarapan yang telah disediakan Yesus kepada mereka. Ada roti dan ikan. Dan setelah mereka mengambil beberapa ikan dan meletakkannya di atas bara yang sudah disediakan Yesus itu, mereka menikmatinya bersama-sama. Nah, ayat tadi berkata bahwa sesudah sarapan itu, sesudah waktu sarapan itu, sesuatu yang menggambarkan bahwa Petrus dan murid-murid telah menikmati karya kasih Tuhan, pemulihan dari kelesuan mereka. Mereka baru saja menikmati suatu karya kasih yang membuat mereka yang tadinya tidak punya apa-apa, sekarang telah menikmati sarapan pagi yang mengenyangkan dan memberi semangat baru bagi mereka. Ayat itu kemudian mengatakan, Yesus memberi perintah kepada Simon Petrus untuk gembalakan kawanan domba. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan suatu pernyataan bahwa waktu yang terbaik untuk menyadari pentingnya keterlibatan kita dan merespon panggilan untuk melayani adalah pada waktu kita merasakan anugerah Tuhan bagi kita. Kita merasakan Allah telah memberikan kepada kita kebaikan dan kemurahan yang mengubah hidup kita, memulihkan hidup kita, yang mungkin mengangkat kita yang tadinya merasa tidak berarti, tapi kini menjadi orang yang berarti. Tadinya kita merasa kita tidak punya pengharapan, tetapi di dalam Yesus kita punya pengharapan. Kita merasa kita begitu hina, tiada masa depan, bahkan tidak berani untuk menghampiri Allah di dalam kekudusannya. Tetapi oleh karena anak domba yang bukan sekedar menyediakan sarapan pagi berupa roti dan ikan dan meletakkannya di atas bara, tetapi anak domba yang menyerahkan dirinya sendiri di atas kayu salib, mati dan berkorban untuk kita. Ketika kita berjumpa dengan karya kasih Allah di dalam Kristus yang menyelamatkan kita itu, maka sebenarnya itulah waktunya. Pada waktu Anda menyadari Anda telah menikmati anugerah Allah, pada waktu Anda menyadari Anda telah diberkati oleh Allah, pada waktu Anda tahu dan sadar bahwa Anda telah dipulihkan oleh Allah, Anda telah diciptakan menjadi manusia baru. Saudara telah diangkat dan diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, menjadi orang percaya kepada Yesus. Waktu saudara merasa saudara telah menikmati anugerah itulah waktu yang tepat. Saudara memberi diri saudara untuk melayani Dia. Saudara, kesadaran itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus di 1 Korintus 15 ayat 10, ketika dia berkata, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Pertanyaannya, apakah Anda merasakan bahwa Anda telah menikmati anugerah kasih Kristus bagi hidup saudara? Apakah Anda merasa bahwa Anda telah menikmati berkat Allah dalam hidup saudara? Anda telah menikmati perjumpaan dengan Kristus. Dan kalau itu sudah terjadi, maka saudara harus ingat, itulah waktunya. Ketika itulah Anda juga harus menyerahkan hidup Anda untuk melayani kawanan domba Allah. Nah, yang kedua, dari ayat-ayat ini saudara, ketika saudara perhatikan ayat 15, 16 dan 17. Yang kedua, kita melihat di sini ada dasar yang penting atau dasar utama untuk melayani. Kalau yang pertama kita bicara tentang kapan waktu melayani.
Yang kedua, kita bicara tentang dasar utama untuk melayani. Perhatikan saudara-saudara, keseluruhan Alkitab mengajarkan kita, dan dalam nats ini kita juga melihat kebenaran penting bahwa melayani itu bukan sekedar suatu tugas. Melayani bukan hanya sekedar suatu upaya untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan karena struktur dan kedudukan saudara di dalam konteks gereja. Tetapi pelayanan harus dimulai dan didasari, bahkan digerakkan oleh kasih. Mengapa demikian? Kita membaca di dalam ayat tadi, Yesus bahkan 3 kali bertanya kepada Simon Petrus sebelum dia mengutusnya, sebelum dia memintanya, sebelum Yesus memerintahkannya untuk melayani dan untuk mengembalakan. Yesus bertanya tentang kasihnya kepadanya. 3 kali pertanyaan itu diberikan kepada Simon Petrus. Kasih adalah dasar pelayanan yang penting. Kasih adalah satu-satunya dasar terbaik dan alasan terbaik bagi saudara dan saya untuk terus setia melayani Tuhan. Karena apa? Karena Allah pun melayani kita dan bahkan menganugerahkan putra tunggalnya Yesus Kristus kepada kita untuk menyelamatkan isi dunia ini dari dosa. Adalah karena kasih. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kebenaran itu ditegaskan dan dikuatkan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata di sana bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kedua ayat ini menegaskan dengan tepat atau menyatakan dengan tepat alasan terbaik kita melayani. Allah sendiri melayani kita di dunia ini. Allah sendiri mengutus Yesus Kristus karena Dia mengasihi kita. Bukan oleh karena kebaikan kita, bukan karena moralitas kita yang telah memenuhi standar Allah sehingga Dia mengutus Yesus untuk mati bagi saudara dan saya. Tetapi semata-mata karena kasih. Kita juga melihat di dalam kitab Wahyu. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dikatakan, jemaat Efesus dicela oleh karena mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula untuk melayani. Mereka memang masih melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan pelayanan dan kegiatan-kegiatan kekristenan lainnya yang baik dan saleh. Tetapi mereka telah melakukan itu dengan kehilangan kasih yang mula-mula atau tanpa kasih. Oleh karena itu Yesus ketika mau memberikan perintah kepada Simon Petrus yang didengar oleh murid-murid yang lain. Artinya Yesus mau memberi perintah kepada semua orang percaya untuk pergi dan melakukan tugas-tugas pelayanan. Untuk menggembalakan, untuk memelihara domba-domba Allah. Dia minta satu, kita pergi karena mengasihi. Perintah agungnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 30 sampai dengan ayat 40 memberi perintah itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dasar pelayanan satu-satunya yang utama haruslah karena saudara dan saya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu sebabnya mengapa Yesus perlu 3 kali bertanya kepada Simon Petrus. Bukan sekedar karena Simon Petrus telah 3 kali menyangkal dia di dalam proses penyalibannya. Tetapi semata-mata karena Tuhan Yesus mau mengingatkan Petrus bahwa panggilannya dan tanggung jawabnya untuk melayani harus semata-mata didasarkan dan digerakkan oleh kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama. Nah, kebenaran yang terakhir yang kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, bicara tentang siapa yang harus dilayani. Ayat 15c,
16C dan yang ayat 17 bagian akhir atau 17D mengatakan kepada kita dengan jelas siapa yang harus dilayani. Yesus bicara kepada Petrus dan didengar oleh murid-murid yang lain bahwa yang harus dilayani adalah domba-dombanya. Nah, ketika Yesus menekankan tugas ini, tugas penggembalaan, tugas pelayanan, tugas memperlengkapi, dan tugas untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan domba, bahkan menjaga dan menyelamatkannya ini, Yesus memberi perintah supaya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Murid-murid dalam hal ini, Simon Petrus harus melakukannya dengan sungguh-sungguh atas kawanan yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus menunjukkan kepada orang-orang yang telah percaya kepada Dia. Tetapi juga kalau saudara dan saya membaca di dalam baik Injil Yohanes pasal 10 dan juga di dalam doa Yesus di Yohanes pasal 17, orang-orang yang harus dilayani bukan saja orang-orang yang sudah percaya kepadanya, yaitu kawanan domba yang ada padanya, tetapi juga dalam doa di pasal 17 ayat 20 dan 21, Yesus merujuk kepada orang-orang yang akan menjadi kawanan domba. Artinya bahwa pelayanan penggembalaan, pelayanan melayani kawanan domba bukan sekedar panggilan secara eksklusif untuk memperhatikan kehidupan orang percaya atau gereja. Tetapi ini panggilan yang bersifat inklusif. Bukan saja memelihara dan menjaga kawanan domba yang ada di dalam persekutuan, yaitu di gereja, tetapi juga ada kesempatan untuk melayani domba-domba lain. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 16, Yesus berkata sendiri, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Artinya bahwa tanggung jawab penggembalaan, tanggung jawab melayani bersama-sama adalah tanggung jawab bukan saja untuk melakukan tugas-tugas kegerejaan, tetapi juga melakukan tanggung jawab sosial untuk menolong orang-orang lain yang berada di luar gereja sana, yang masih belum terjangkau oleh kasih karunia Kristus itu, supaya mereka juga mendapatkan bagian anugerah dan bahkan bisa menjadi satu kawanan domba. Jadi panggilan untuk melayani adalah satu panggilan yang bersifat inklusif ke dalam tetapi juga keluar. Menjadi orang-orang Kristen yang menjadi berkat dalam persekutuan di gereja. Dan pada waktu yang bersamaan, ketika kita melayani, itu berarti kita juga harus hadir di luar gereja untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Sahabat, keluarga, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang sekampung kita. Mereka yang juga masih mencari kesempatan untuk percaya kepada Kristus. Kita perlu menolong mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Anda mau melayani, Anda harus memikirkan orang-orang lain yang mungkin bisa Anda jangkau, Anda tolong, Anda selamatkan, Anda raih untuk juga mendapatkan kesempatan mengenal kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini kita memikirkan ini bersama-sama. Ketika firman Tuhan berkata kepada kita, inilah waktunya untuk melayani. Maka perhatikan baik-baik. Kita harus melayani Tuhan di kala kita menyadari bahwa kita telah menerima anugerah. Bagaikan sarapan pagi yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Anugerah yang memulihkan kita. Anugerah yang menyegarkan jiwa kita. Anugerah yang menguduskan kita dan bahkan yang menyelamatkan kita. Saat itulah waktu untuk melayani. Saat saudara menyadari Allah telah mengasihi saudara dan menolong saudara, Anda harus melayani dengan membangun kasih saudara yang sungguh-sungguh kepada Allah dan juga kepada orang-orang lain.
Anda melayani dengan sungguh-sungguh atas semua orang yang Tuhan percayakan. Mulai dari internal, kehidupan saudara dari keluarga, dari gereja, di gereja dan di masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Dalam pengharapan kita menanti Tuhan menyelesaikan problem kita di tengah-tengah wabah COVID ini. Mari kita melihat ini juga sebagai kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk melayani dan memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita memikirkan bagian firman Tuhan ini dan kita akan merespon firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan bersama-sama, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam ibadah hari ini. Semoga kami dapat melakukan kehendak-Mu dengan sepenuh hati, melakukan yang terbaik untuk-Mu, dan menjadi saksi yang hidup dalam setiap kesempatan. Beri kami semangat untuk terus melayani-Mu dan menyenangkan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Baik sebagai karyawan, wira swasta, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, apapun peran kami, biarlah kami dapat melakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan saja. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan, menyertai dan memelihara seluruh anak-anak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam melewati segala kesulitan dan tantangan hidup saat ini yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Ajar Tuhan untuk kami selalu bersyukur dan mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Biarlah damai, sejahtera dan kasih karunia Kristus menyertai kami semua dari saat ini hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.